Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada seorang Syiah muhtadi meninggalkan agama itu. Dan yang meninggalkan banyaknya luar biasa di Irak, apalagi di Iran. Ini Syi'i ini, ex-Syi'i. Dia, waktu dia praktekin Syiah, pergi ke Husainiyat, ngamplengin muka dan sebagainya, dia dengar orang-orang pakai imamah-imamah hitam dan putih itu, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alinya mereka, alinya Syiah, mampu mempermainkan bumi seperti logam uang, logam seribu rupiah. Nah, Ali bin Thalib bisa mampu memainkan itu bumi dengan isinya seperti logam seperti itu. Juga Ali bin Abi Thalib mendirikan sab'an syidad, ayat di Quran, mendirikan gunung-gunung di atas bumi. Lain dari itu, Syiah di Irak kan setiap mau ngangkat suatu berat, ya Ali. Mau melakukan apapun, ya Ali. Bangun tidur, ya Ali. Tidak ada ya Allah bagi mereka. Allah itu sebagai apa namanya itu, sesuatu yang tidak diperhatikan lah Allah dan Nabi Muhammad. Ya Ali, ya Ali, 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 mau ngangkat berat sampai itu dia ngangkat itu bahan berat untuk sampai selesai itu, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Itulah Syiah di Irak. Kalau Anda tidak tahu. Nah, orang seperti Ali yang mempunyai kekuatan, alinya mereka ya, kalau alinya kita ahli sunnah normal-normal. Ali sama seperti manusia, dia mulia, dia wali, dia Allah. Itu bagi kita, bagi orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia punya kekuatan yang super hebat, Superman seperti itu, patutnya dia bisa membungkus Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, dibungkus di satu kertas kertas atau apa itu, plastik kresek, dan dibuang ke angkasa manapun, mungkin ke bulan atau ke mana itu, Mars atau ke Pluto, dibuang jauh dari bumi lah. Kalau dia memang punya kekuasaan seperti itu. Hasya kita tidak, kalau kita orang Islam ahli sunnah tidak mengklaim atau tidak memberi sifat-sifat yang luar biasa seperti itu pada Ali bin Abi Thalib, ujung-ujungnya dibuat lelucon oleh semua orang. Satu lagi, Fatimah Zahra, tulang rusuknya dipatahkan Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib punya kekuatan seperti itu, Umar bin Khattab dibungkus sama dia, dilempar seperti logam. Di luar itu, setelah itu, Kalsum anak dia kawin sama Umar bin Khattab. Aneh apa enggak? Ini aneh khurafah apa tidak? Ini adalah sesuatu mitos yang lucu apa enggak? Setelah tulang rusuknya Fatimah Zahra, ibunya Kalsum dipatahkan Umar bin Khattab kawin sama anaknya Ali bin Abi Thalib, Kalsum. Apa itu buktinya? Tandanya itu apa? Apa yang kita bisa simpulkan dari itu? Ada dua. Ali bin Abi Thalib merinding dan takut dari Umar bin Khattab,
atau mereka saling sayang. Tambahan lagi, Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ibunya siapa? Ibunya Syahzinan. Syahzinan itu adalah tawanan perang, anaknya raja atau kisranya Majus. Kisranya Majus yang namanya apa namanya itu, namanya dia lupa saya namanya itu. Rajanya Majus. Syahzinan itu. Setelah Umar bin Khattab menghancurkan itu kerajaan dan menyeret-nyeret itu si tawanan-tawanan itu, Syahzinan itu dibawa ke Madinah, dihadiahkan kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dihadiahkan. Itu tanda-tanda sahabat saling membenci. Di luar itu, setiap Ahlul Bait punya anak yang namanya Umar, namanya Utsman, namanya Abu Bakar. Setiap sahabat. Inilah katanya suatu Syiah yang muhtadi, yang sudah meninggalkan agama khurafah seperti itu. Agama yang apa nama dia punya cerita-cerita mitos-mitosnya itu yang sangat membuat orang jadi bingung. Satu lagi, ini Syiah, si Syi'i Muhtadi ini yang masuk Islam, meninggalkan agama itu, agama. Ada seorang perempuan namanya Narjis. Mereka kan maki-maki Aisyah, menuduh Aisyah berzina dan memaki-maki Aisyah tanpa sadar. Nah, Allah mengasih balak pada mereka. A'imah terutama Al-Hasan Al-Askari. Ini cerita ibunya Al-Mahdi yang ditunggu 1200 tahun lalu, lompat dia di dalam gua. Ini Narjis ini adalah ibu di buku-buku Syiah, di Al-Kafi dan apa namanya, Mir'atul Uqul, Bihar Al-Anwar, itu semuanya ada cerita-cerita itu. Al-Mufid, Al-Irsyad. Muhammad Hasan Al-Askari, dia menyuruh sesuatu nakhas. Nakhas itu bahasa Arab itu pedagang budak, pedagang hamba-hamba. Al-Hasan Al-Askari menyuruh An-Nakhas ini untuk membeli Narjis dari pasar Nikhasa, dari pasar budak, dari pasar hamba, pasar hamba. Ini Narjis ini, sebelum dia sampai diantar ke Hasan Al-Askari, sempat nginep atau tinggal sama si Nakhas, pedagang budak ini, pedagang hamba. Jadinya pemiliknya adalah si hamba, si pedagang budak ini, sebelum diserahkan kepada Hasan Al-Askari. Di dalam cerita yang sama, Hasan Al-Askari bilang, tidak ada barang yang datang dari Nakhas kecuali fasid, kecuali sudah dirusak sama si Nakhas ini. Jadinya Narjis, ibunya Mahdi itu, dibawa dari pasar hamba, pasar budak-budak, tawanan perang, dan pasar orang-orang yang dijual belikan. Dan Hasan Al-Askari menyuruh suatu pedagang budak-budak atau hamba-hamba yang dijual, orang yang dijual belikan itu untuk membeli ini Narjis. Lahirnya Hasan Al-Askari juga cerita yang sangat aneh itu. Dia tidak merasa hamil, tidak merasa hamil selama 19 bulan, tiba-tiba Hasan Mahdi Muntadir keluar dari pahanya dia yang kanan dengan keadaan sujud. Di luar dari itu, kita yang saya mau tekankan ini adalah masalah Narjis, ibunya Mahdi, adalah budak dari pasar Nekhasah yang pernah nginep di tempatnya An-Nakhas yang disuruh
oleh Hasan al-Askari. Itu cerita-cerita kayak gitu, itu cerita-cerita yang Ahlul Bait beri. Tidak mungkin Ahlul Bait melakukan hal-hal seperti itu dan tidak mungkin itu diklaim kepada Ahlul Bait. Ini adalah cara-cara atau secara sengaja tidak sengaja haula asyi'al majus merusak citra Ahlul Bait dengan mitos-mitos dan khurafah-khurafah. Tahu kan khurafah artinya apa? Khurafah itu adalah cerita-cerita yang ngawur yang diciptakan tentang dan diklaim itu adalah sumbernya Ahlul Bait. Na'udzubillah min dzalik. Ahlul Bait di kita bukan seperti itu. Ali bin Abi Thalib bukan seperti itu di agama kita. Ali bin Abi Thalib wali min auliya Allah. Salah satu orang yang mubasysyar bil jannah dan kita respect dia. Dan kita tidak ceritakan khurafah-khurafah seperti kayak gitu yang merusak citra Ahlul Bait. Ini saya ingin sampaikan adalah saya ingin sampaikan dari tulang lidahnya Syiah yang telah meninggalkan ini agama yang ngawur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.